Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari umat GKI Celuk Raya. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan Majelis Jemaat GKI Celuk Raya di masa-masa COVID-19 ini. Yang pertama, memperhatikan himbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Banten terkait PSBB, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan mengubah pola pelayanan ibadah umum jemaat dan ibadah anak GKI Celuk Raya, di mana semula pengambilan video ibadah umum jemaat dan ibadah anak dilakukan di Gedung Serbaguna Damai GKI Celuk Raya. Dan mulai tanggal 3 Mei 2020, pengambilan video ibadah umum jemaat maupun ibadah anak dilakukan dari rumah masing-masing pelayan ibadah. Mohon perhatian dan pengertian umat semua. Yang kedua, Majelis GKI Celuk Raya melalui Mabit Kesaksian Pelayanan dan PPRI terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata melalui program Peduli COVID-19. Program Peduli COVID-19 adalah program peduli kasih kepada masyarakat di sekitar GKI Celuk Raya dan juga kepada jemaat GKI Celuk Raya. Program Peduli COVID-19 antara lain bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pemberian masker kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program Peduli COVID-19 telah dilaksanakan pada bulan April ini dan akan dilanjutkan dan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung. Kami juga mengajak partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program COVID-19 melalui rekening atas nama GKI Celuk Raya pada Bank BCA nomor rekening 336-800-8003. Marilah di saat seperti ini kita memberikan bahu kita untuk memikul keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, untuk memfasilitasi jemaat memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat telah mengajukan penggunaan QRIS yang memungkinkan jemaat memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, Popo, Dana, Link Aja, dan GoPay, agar jemaat mempunyai pilihan di dalam menyampaikan persembahan selain media transfer ke Bank BCA yang telah disediakan. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan persembahan GKI Celuk Raya, karena persembahan yang kita berikan adalah salah satu faktor pendukung yang penting untuk kegiatan pelayanan kita sebagai komunitas di GKI Celuk Raya. Demikian penyampaian dari saya. Selamat beribadah dari rumah, tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, dan mari menjadi berkat bagi lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Celuk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 3 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Ke-1, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Majelis Jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait dengan hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Celuk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang jatuh pada hari Kamis 21 Mei 2020 akan dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 9 pagi. Yang keempat, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi anggota jemaat GKI Cira atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Yang kelima, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya melalui Mabit Gospel
terpanggil untuk melakukan langkah konkret untuk mewartakan kepedulian Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang terkena dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Langkah ini dengan melakukan penyesuaian program Pasar Murah menjadi program Peduli COVID-19. Program ini antara lain bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako pada jemaat yang membutuhkan, pemberian masker dan disinfektan pada warga sekitar GKI Ciledug Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program ini rencananya dilakukan selama pandemi ini berlangsung dan sudah dimulai pada bulan April kemarin. Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin kepada umat yang telah memberikan persembahan paket pasar murah untuk boleh kami alihkan penggunaannya menjadi program peduli COVID-19. Kami juga mengajak partisipasi dari seluruh umat untuk boleh mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan peduli COVID-19 melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336800803 dengan keterangan peduli COVID-19. Yang keenam, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobart Ospara dan Pendeta Dimas dari GKI Marta Direjo dengan tema Aku Adalah Pintu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari NKB 2 ayat 1 dan 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang keempat. Minggu Paskah mengajak kita untuk terus menghayati pengharapan di dalam Kristus yang telah bangkit bagi kita semua. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, di Minggu Paskah yang keempat ini, kita mau sama-sama diajak untuk bisa menghayati salah satu perkataan Kristus yang cukup terkenal mengenai aku adalah pintu. Aku adalah pintu adalah sebuah tema yang ingin mengajak kita untuk melihat peran Yesus sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan domba-dombanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai domba-domba Kristus, kita mau juga bersama-sama merenungkannya di dalam semangat persaudaraan. Oleh karena itu, di dalam Minggu Paskah yang keempat ini, kita juga akan bersama-sama merenungkan tema ini
bersama dengan Pendeta Dimas dari GKI Marta Direja yang akan menolong kita bersama-sama menghayati perkataan Kristus adalah pintu dan sekaligus juga melayani dalam liturgi Minggu Paskah yang keempat. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lebih lagi menghayati tema ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 415, ayat yang pertama sampai yang ketiga, Gembala Baik, Bersuling Nan Merdu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita secara pribadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Kristus, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami, tidak jarang kami tidak mau mendengar perkataan gembala kami. Tidak jarang kami mau berjalan hanya seturut dengan pendengaran kami atau perkataan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami untuk lebih lagi menghayati hidup kami dalam Tuhan. Setiap kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu, kiranya Tuhan melihat, menilik, dan menolong kami untuk dapat hidup semakin berkenan dan terus berjalan seturut tuntunan gembala kami. Ampuni seluruh kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 10, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, tanda kasih karunia, serta pengampunan dari hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh. Sang Kudus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Ya Allah, kami mau berdoa jika pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan pintu bagi kami domba-dombanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ya, selamat pagi keluarga besar GKI Ciledug Raya. Priwe kabare, apik mbok, apik kabeh? Ya, saya berharap apik kabeh. Inyong ya apik-apik bae. Ya, sekarang inyong wis dadi wong ngapak ye. Tinggale wis ning Purwokerto. Jadi jangan kaget. Dimas yang Bapak Ibu dan saudara-saudara kenal 10 tahun yang lalu dengan Dimas yang sekarang bicara di depan Bapak Ibu, Dimas yang sama. Dimas yang sama-sama medoknya. Gimana? Masih ingat logat-logat khas medoknya Dimas kan? Saya masih ingat dahulu ada anak-anak pemuda GKI Ciledug Raya tahun 2010, sudah 10 tahun ya. Itu ngerjain saya diminta mengucapkan kalimat, coba Dimas, sebutin apa? Manchester United. Setelah saya sebutin itu mereka semua pada ketawa. Emang kenapa sih? Wah, ngomong Manchester United-nya medok banget ya. Coba Chelsea. Ih, medok juga. Dan sekarang saya pun masih medok, jadi sama aja. 10 tahun tidak mengubah kemedokan saya. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan terus seperti ini. Ya, Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah Aku adalah pintu. Mungkin kita bersama-sama bertanya, maknanya apa? Kita mau lihat dahulu, bagi kita pintu itu fungsinya apa? Bagi kita orang awam, kemungkinan besar pintu hanya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi diri kita dari dunia luar. Dengan ada pintu, ada sebuah yang membatasi kita dari dunia luar dan kita merasa aman karena terlindung. Dan kemarin ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya sempat ngobrol dengan teman arsitek yang merupakan lulusan dari salah satu kampus di Jakarta, dari Tarumanegara. Saya bertanya, bagi kamu yang lulusan arsitek, makna pintu itu apa sih? Dia berkata, pintu itu penghubung antar ruang. Oh ya, penghubung antar ruang. Iya, dengan adanya pintu, ini bisa menghubungkan antara ruang yang satu, ruang yang lain. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau ada hal yang kita sebut dengan kamar mandi dan kamar tidur, dan itu tidak ada pintu. Bagaimana kita menyebutnya? Apakah kita bisa menyebut itu kamar mandi jika ini tidak ada pintu? Ini ada kamar tidur, lalu kemudian ada pintu, dan setelah pintu itu barulah kita bisa melihat, oh ada kamar mandi. Jadi pintu ini menghubungkan antara kamar tidur dengan kamar mandi. Ruang tamu, ruang keluarga, ada pintunya. Di sisi lain juga yang menarik adalah pintu ini menciptakan sebuah ruang yang baru. Semisal kita ada di sebuah kotak yang begitu besar. Misal ruang tamu rumah kita cukup luas. Itu tidak ada batasnya apapun.
mungkin kita akan menyebut itu, oh ini ruangan kosong. Tetapi mari kita bayangkan bersama, saya akan ambil sesuatu untuk bisa membayangkan. Misal, ini kita sebut sebagai pintu. Ketika tidak ada pembatas, maka ini bisa saja kita sebut sebagai ruang kosong atau ruang keluarga bisa, ruang tidur bisa. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan ruang yang baru? Oh, anak kita nambah, keluarga kita nambah, kita perlu bikin ruang yang baru. Bagaimana caranya? Kasih pintu. Semisal ada pintu di sini. Dengan adanya pintu dan ketika kita berdiri di sini, bisa jadi kita akan menyebut, oh ini ruang keluarga. Setelah kita masuk melewati pintu ini sudah ruang yang baru. Ruang yang tadi sama dengan ruang yang sebelah menjadi sebuah ruang yang baru karena ada pintu yang tercipta dan itu kita lewati. Dan pintu ini juga menjadi sarana orang untuk lewat. Kita mau masuk ke ruangan sebelah, kita akan melewati pintu. Sarana orang untuk transisi, berpindah dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Orang yang masuk kalau tidak lewat pintu berarti disebut, itu contohnya suami-suami takut istri. Karena tidak lewat pintu. Lewatnya mana? Dapur. Jendela dapur tuh. Atau jendela ruang keluarga. Pokoknya begitu ada jendela, pasti gejala-gejala suami takut istri nih. Pulang malam gak dibukain pintu. Terus, aduh lewat mana ya? Lewat jendela aja. Nah, kalau di Alkitab kita menyebutnya perampok. Orang yang tidak masuk melalui pintu itu disebut perampok. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 yang berbicara tentang aku adalah pintu. Dan ketika Yesus berbicara tentang aku adalah pintu, maka di saat yang bersamaan itu juga Yesus ingin menegaskan juga tentang statusnya sebagai gembala. Aku adalah gembala. Dari mana kita bisa melihat dasarnya? Kita bisa lihat bersama di Yohanes 10 ayat 9 dan Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Dari dua ayat ini kita bisa melihat bersama dengan jelas. Yesus berkata di ayatnya yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di ayatnya yang ke-11, di situ tertulis juga, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di saat Yesus berkata aku adalah pintu, sesaat kemudian Yesus juga menegaskan aku adalah gembala. Apa maknanya? Dan kenapa Yesus menegaskan tentang dirinya sebagai pintu dan gembala di saat yang bersamaan? Mungkin bagi kita yang hidup di masa kini, kita mengalami kebingungan tentang memahami status Yesus adalah pintu. Dan mungkin kita juga bingung ketika mendengar atau membaca perkataan aku adalah pintu dalam teks ini. Tetapi kalau kemudian kita melihat tradisi di saat itu dan melihat gambar yang coba saya tayangkan, mungkin kita akan bisa mendapat gambaran yang lebih jelas sedikit tentang status aku adalah pintu. Nah, ini pintunya saya singkirkan dulu. Aku adalah pintu, dengan kita melihat gambar ini, kita bisa melihat dengan jelas siapa orang yang menjadi pintu di dalam gambar itu. Sang gembala itu sendiri. Di dalam budaya di saat itu, gembala akan berbaring di bagian yang akan digunakan oleh kawanan domba ini masuk. Jadi ketika ini ada sebuah ruangan untuk tempat berlindung para domba,
ada satu lorong atau ada satu bagian yang dapat dimasuki oleh para domba. Dan setelah domba ini masuk semua, sang gembala akan berbaring di depan atau di jalan di mana para domba itu tadi masuk. Tujuannya apa? Tujuannya siapapun yang akan masuk ke situ harus melewati sang gembala. Dan sang gembala ini bertugas sebagai pelindung. Dia yang menjaga, dia yang siap untuk berhadapan dengan hal-hal yang mengancam dari luar. Dia yang siap untuk mempertaruhkan nyawa bagi para dombanya yang ada di dalam. Artinya, yang bertugas sebagai gembala itu adalah sang pintu itu sendiri. Jadi dari gambar ini kita bisa mendapat gambaran yang jelas. Ketika Yesus berkata, "Aku adalah pintu, aku adalah gembala." Ini adalah satu hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Aku adalah pintu dan aku adalah gembala merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan di ayat yang keempat juga di ayat yang ke-11 kita bisa melihat Yesus memberikan rasa aman. Ketika Yesus berkata, "Aku sebagai pintu." Dan aku sebagai gembala, Yesus kemudian mengingatkan, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Penegasan Yesus sebagai pintu itu adalah melindungi para domba dari pihak luar di malam hari. Ketika Yesus sebagai gembala itu adalah untuk menjaga kawanan domba saat melakukan perjalanan di padang rumput. Di mana situasi di padang rumput tidak dapat diprediksi. Ada banyak tantangan, ada banyak ancaman dan itu ketika sang domba ini dikawal oleh gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya, maka akan ada rasa aman. Artinya penegasan Yesus, "Aku adalah pintu dan aku adalah gembala," adalah untuk memberikan rasa aman bagi para murid di saat itu yang akan menjalani hidup dengan segala dinamikanya. Jadi kembali kita melihat makna pintu. Kita mengingat kembali pintu itu berarti memberikan rasa aman. Dia menciptakan ruang yang baru yang semula tidak ada. Dan dia juga menghubungkan antara ruang satu ke ruang yang lain. Pintu itu juga merupakan sarana orang untuk lewat. Keempat makna pintu inilah yang coba saya refleksikan dalam perjalanan kehidupan kita di saat ini. Dan untuk lebih jelasnya mari kita akan bersama-sama mencari contoh yang sederhana. Saya akan berikan pengalaman saya dahulu ketika saya di GKI Ciledug Raya. Bapak Ibu, tanpa melalui GKI Ciledug Raya, seorang Dimas tidak akan pernah sampai ke GKI Marta di Reja dan berdiri di depan Bapak Ibu saat ini sebagai seorang pendeta. Tanpa GKI Ciledug Raya, Dimas tidak akan sampai ke GKI Marta di Reja. Kenapa saya bisa berkata demikian? Ada banyak hal Bapak Ibu yang saya pelajari di GKI Ciledug Raya. Yang itu saya pahami setelah saya masuk ditempatkan Tuhan di GKI Marta di Reja. Semua proses yang saya jalani di GKI Ciledug Raya itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat membantu saya untuk menjalani penempatan di GKI Marta di Reja. Bahkan saya sampai sempat berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur pernah di GKI Ciledug Raya. Karena kalau dulu saya tidak belajar berbagai macam hal di GKI Ciledug Raya, saya tidak akan bisa menjalani di tempat ini. Kenapa? Saya banyak sekali pengalaman-pengalaman di GKI Ciledug Raya yang mengajarkan saya tentang keberanian dan juga tanggung jawab secara pribadi. Saya masih ingat beberapa peristiwa dan saya akan bagikan secara langsung. Yang pertama, pada saat saya tiba di GKI Ciledug Raya,
di hari pertama tidak salah di hari kedua, saya saat itu ada konflik dengan bendahara gereja. Saya masih ingat saat itu bendahara gerejanya, kalau tidak salah, nanti kalau salah diralat saja, kirimkan ralat itu ke WA saya. Kalau tidak salah Pak Tri masih ingat ya. Saat itu saya marah ke Pak Tri juga marah kepada saya. Saya juga masih ingat dengan detail peristiwa itu. Lalu kemudian saya telepon ke pendeta pendamping saya saat itu, yaitu pendeta Boni. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata beliau mengajarkan saya, ya sudah, itu masalahmu, kamu selesaikanlah sendiri. Kamu harus bertanggung jawab. Disitulah kemudian saya belajar, saya terlatih, saya harus bisa untuk bertanggung jawab terhadap hal yang sudah saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu mau berkunjung. Saya saat itu mau berkunjung ke rumah Pak Hadi. Dan kemudian saya bertanya kepada mentor saya saat itu, Mas, rumahnya Pak Hadi di mana ya? Apakah sebagai mentor dia memberitahu? Teman-teman saya yang lain saat itu praktek ketika mau berkunjung, dikasih tahu alamatnya, bahkan kadang ada yang diantar. Tapi saat itu, saya diminta untuk mencari alamatnya sendiri dan jalan menuju ke tempat itu sendiri. Ini di Jakarta, di Ciledug. Saya tidak tahu tempatnya sama sekali. Tapi saya diminta untuk berupaya mencari tempat itu sendiri. Di saat itu saya mungkin merasa protes. Saya pengen protes, kenapa gak dikasih tahu? Ternyata setelah saya menjalani proses itu, baru saya tahu, oh saya dituntut dan saya ditantang untuk saya juga bisa berdiri dan bertindak secara mandiri. Dari situlah pengalaman-pengalaman keras yang cukup menempa saya. Tanpa melalui pintu GKI Ciledug Raya, saya tidak akan sampai ke sebuah tempat yang bernama GKI Marta Direja. Di masa-masa itu saya sampai menuliskan refleksi saya, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya menulis refleksi saya tentang perjalanan saya di GKI Ciledug Raya sebagai kawah candra di muka. Nah, yang kedua adalah sebuah proses di GKI Ciledug Raya ini haruslah saya lewati. Jadi kalau tadi pintu ini sebagai sarana untuk lewat, nah GKI Ciledug Raya ini sebagai sarana juga untuk saya melewati salah satu fase dalam kehidupan saya untuk saya dibentuk dengan sangat baik. Dan kemudian yang ketiga, siapa yang membimbing saya di saat saya berada di dalam masa transisi, di saat saya berada di sebuah tempat untuk saya masuk ke sebuah ruang yang baru itu. Saya dibimbing oleh Sang Gembala itu sendiri. Di GKI Ciledug Raya, saya dibimbing oleh Tuhan untuk menemukan hal apa yang harus saya pelajari. Artinya, GKI Ciledug Raya ini berfungsi sebagai pintu. Dia sebagai sarana yang harus saya lewati. Dia yang menghubungkan saya dengan ruang kehidupan saya yang baru. Di GKI Ciledug Raya juga adalah sebuah proses untuk transisi. Baik itu transisi bagi kehidupan saya ataupun transisi saya memasuki ruang yang baru. Secara sederhana kita saat ini hidup di masa-masa transisi. Bapak Ibu bisa lihat gambar. Saat ini kita berada di dunia yang sakit. Kita saat ini sedang berusaha untuk melewati dunia ini. Menuju sebuah dunia yang baru, tatanan yang baru.
dunia dan masa yang saat ini sedang kita jalani sebenarnya adalah pintu untuk sebuah dunia yang baru yang akan kita jalani nanti. Jika semula kita hidup di dunia yang mungkin banyak hal yang kita keluhkan. Oh, dunia ini sekarang sudah mulai sakit, dunia ini sekarang sudah terlalu penuh dengan orang, dunia ini sekarang sudah terlalu penuh dengan solusi. Saat ini ada sebuah masa transisi dan saat ini kita berada di masa transisi itu. Dan percayalah, di masa-masa transisi ini, Sang Gembala itu pun menuntun kita, membimbing kita, memelihara kita, bahkan berjalan bersama kita di depan kita secara langsung. Apa yang perlu kita takutkan? Di masa transisi ini, saat kita melewati pintu dunia yang saat ini sedang sakit, ada Sang Gembala itu juga yang membimbing dan memelihara serta mencukupkan segala kebutuhan kita. Ada banyak hal yang mungkin dulu kita keluhkan. Misal, hilangnya kepekaan sosial, kurang mempraktekkan edukasi tentang kesehatan dan juga kebersihan. Misal, dulu kalau suruh makan pakai tangan, apakah ada yang masih ingat cuci tangan? Sebagian ada, sebagian tidak. Mau makan, langsung makan, ambil. Kotor, itu kotornya yang bikin enak. Kalau nggak kotor kurang sedep, katanya begitu. Tapi sekarang, apakah seperti itu? Zaman yang lalu, kita juga hidup di sebuah zaman yang sangat cuek. Hidup di sebuah suasana yang sangat-sangat cuek. Kita juga saat itu sudah mulai merasa, aduh ini kreativitas anak-anak muda mati. Karena apa? Ada banyak hal-hal baru yang membuat anak-anak muda enggan berpikir kreatif dan mencari jalan pintas atau instan. Dunia yang saat itu, saat ini sudah mulai berproses berubah. Dan saat ini kita di masa transisi untuk masuk dunia yang baru. Dunia yang baru ini saya yakin, saya imani adalah dunia yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena di saat ini pun, di masa transisi ini pun, ada banyak hal yang telah disediakan oleh Sang Gembala itu. Hal-hal yang baik yang dapat kita rasakan di saat ini. Semisal, jika tadi kita melihat, oh orang-orang sudah mulai tidak saling peduli. Di masa ini kita bisa lihat, ada banyak sekali kepedulian-kepedulian yang muncul. Bela rasa itu mulai muncul, semangat untuk rela berkorban itu muncul. Ada orang-orang yang berjuang untuk membuat APD, bahkan kemudian memproduksi itu secara massal dan dibagikan secara gratis. Semangat rela berkorban ini kan dulu susah untuk dijumpai. Tapi saat di masa transisi ini, semua orang tergerak untuk bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Yang kedua, hal positif apa di masa transisi ini? Yang kedua adalah kita mulai sadar tentang kebersihan dan juga kesehatan. Tanpa perlu disuruh lagi, orang sudah akan rutin cuci tangan. Tanpa disuruh lagi, tanpa diedukasi lagi, orang sudah mulai biasa cuci tangan dan minum vitamin. Padahal di saat itu susah. Lalu kemudian di masa-masa kita kerja dari rumah atau kita banyak diam di rumah, relasi-relasi kita dengan teman-teman yang lama yang saat itu sudah mulai renggang ataupun sudah tidak pernah berkabar, di masa-masa ini kita bisa kembali menjalin relasi. Dan ada banyak sekali cerita-cerita tentang persahabatan-persahabatan yang muncul kembali di masa-masa ini. Ketika dahulu kita mengeluhkan kreativitas yang sudah mulai berkurang, di saat ini kita melihat anak-anak muda kita bergerak dengan segala kreativitasnya untuk memberi warna di situasi yang penuh krisis ini. Kalau dahulu kita membayangkan orang bermain musik secara tim atau bermain orkes itu harus berjumpa langsung.
Di saat ini, anak-anak muda berpikir secara kreatif. Bagaimana caranya kita bisa memberikan musik yang menarik, orkes yang menarik, kita bermain bersama-sama tapi dari tempat masing-masing. Bukankah itu sebuah ide yang kreatif? Ternyata kita berada di dalam masa transisi. Kita sedang masuk ke sebuah pintu. Pintu untuk masuk ke sebuah tatanan kehidupan yang baru. Kita yang semula berada di dunia yang dahulu kita sebut dunia lama, saat ini kita sedang berjalan melewati pintu atau masa transisi ini dan kita akan masuk ke dunia yang baru nantinya. Kita tidak tahu waktunya itu kapan, tetapi yang menjadi tugas kita saat ini adalah kita mempertahankan hal-hal baik, budaya-budaya baik yang saat ini sudah ditempuh. Hal-hal baik yang saat ini sudah kita lakukan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara di GKI Ciledug Raya, jika saat ini kita sudah berada di sebuah masa transisi, sebuah masa peralihan menuju dunia yang baru, jalanilah. Kita tidak perlu takut, karena apa? Karena sudah ada banyak sekali hal-hal baik yang dapat kita perjuangkan dan kita pertahankan. Dan Yesus yang tadi memberikan penegasan bahwa dirinya adalah pintu sekaligus gembala. Bersama dengan Yesus, iman kekristenan kita akan selalu mengalami perjalanan dari ruang kehidupan yang satu menuju ke ruang kehidupan yang lain. Dengan segala dinamikanya, dengan segala tantangan-tantangannya, dengan segala kejutan-kejutan yang tak terduga dari Allah. Namun di tengah segala hal-hal yang penuh tantangan, di tengah segala hal-hal yang mengejutkan seperti saat ini, tidak perlu kita merasa takut berlebihan, karena Yesus sendiri telah berjanji akan membimbing kita di setiap masa-masa transisi. Bahkan Yesus berjalan di depan kita untuk membimbing dan memberikan kita pengalaman-pengalaman baru. Selamat melewati pintu dan memasuki sebuah dunia kehidupan yang baru bersama dengan Yesus Sang Gembala. Mari kita bersama berdoa. Ambillah waktu teduh sejenak. Di saat ini Tuhan, kami sedang berada di dalam masa-masa yang menakutkan, mengerikan, dan bahkan menyesakan. Di tengah masa-masa yang menakutkan dan menyesakan ini, kami tetap percaya Engkau adalah Sang Gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Sang Gembala yang akan senantiasa membimbing perjalanan kehidupan kami. Engkau adalah Sang Gembala yang akan memberikan kami rasa aman ketika kami harus menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Kami juga percaya Engkau adalah Sang Pintu yang melindungi kami, memberikan kami rasa aman ketika kami ada di tengah-tengah dunia yang saat ini cukup membuat kami takut. Namun di tengah situasi yang menakutkan ini, kami sungguh juga bersyukur ketika ada banyak hal baik yang terjadi. Kami mengimani Tuhan sedang memperbaharui kami, memperbaharui dunia ini. Di saat ini juga kami percaya, kami sedang berjalan di masa-masa transisi, masa-masa perubahan untuk menuju ke suatu kehidupan yang baru, dunia yang baru, dengan segala budaya-budaya baik yang telah tercipta
budaya-budaya baik yang telah terbentuk. Tugas kami saat ini adalah terus setia menjalani kehidupan. Tugas kami saat ini adalah berjuang untuk terus memperjuangkan hal-hal positif di tengah-tengah krisis saat ini. Dan bahkan kami siap untuk mempertahankan jika suatu saat nanti Tuhan izinkan pandemi COVID ini berakhir. Kami siap untuk menjalani kehidupan kami, perjalanan iman kami bersama dengan Yesus, Sang Gembala yang membimbing dan memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuki doa syafaat. Diawali doa syukur rumah ibadah, dilanjutkan doa oleh pengkhotbah dan akan ditutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Tahan intinya kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat pengurusan surat-surat untuk berdirinya rumah ibadah GKI Ciledug Raya. Bapa yang Maha Kasih, mari Tuhan Yesus mau turut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Biarlah segala sesuatunya Tuhan Yesus, Engkau boleh lancarkan, Engkau boleh bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan kasih Tuhan, kami mau serahkan segala usaha upaya kami ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat rancangan gedung gereja yang sedang dibuat Tuhan. Mari Tuhan Yesus mau berkati, Engkau mau satu hati ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang terbaik yang boleh Engkau berikan bagi kami umat-Mu di GKI Ciledug Raya. Tuhan, kami juga tak putus-putusnya berdoa untuk sosialisasi kami dengan warga sekitar. Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus, warga sekitar sini boleh menerima kami dengan sukacita, dan kami juga boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk boleh memberikan juga berkat, boleh berbagi dengan mereka. Biarlah Tuhan Yesus, kasih yang Tuhan ajarkan, boleh selalu kami lakukan juga dalam kami bersosialisasi dengan warga sekitar. Bapa di surga, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini. Melalui doa syafaat ini, kami ingin memberikan rasa peduli kami, menunjukkan rasa cinta kami, perhatian kami, untuk situasi dan kondisi yang saat ini tengah kami jalani dan juga kami perjuangkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap tim medis yang saat ini sedang berjuang. Ada banyak di antara mereka yang rela meninggalkan rasa nyaman dan meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi demi memperjuangkan kehidupan-kehidupan yang telah Allah percayakan untuk mereka rawat. Kami berdoa Tuhan yang akan senantiasa menguatkan mereka, memampukan mereka, dan menuntun setiap langkah yang harus mereka tempuh. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pengusaha, karyawan yang saat ini sedang terkena dampak secara ekonomi. Tuhan, permasalahan ekonomi yang saat ini kami alami betullah situasi yang sangat berat. Situasi ini sangat memberatkan bagi pengusaha. Situasi ini mengharuskan sebagian pengusaha
mengambil keputusan yang cukup berat, yaitu untuk merumahkan sementara para karyawannya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengusaha dan karyawan yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi mereka. Tuhan yang berikan ketekunan, kesabaran, dan daya juang sehingga mereka mampu memulihkan kondisi ekonomi mereka. Dengan kondisi ekonomi yang dipulihkan, kami percaya mereka akan bisa dan terus menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang berelasi dengan setiap pengusaha dan para karyawan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk berkarya. Mereka hadir di tengah-tengah permasalahan ini, mereka hadir dengan memberikan pengorbanan, sehingga dengan pengorbanan yang dilakukan oleh teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami dapat membawa Yesus. Kami dapat menunjukkan kasih Yesus kepada setiap orang yang membutuhkan. Melalui kehadiran gereja-gereja Tuhan, kami percaya ada secercah harapan untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang yang sedang membutuhkan harapan. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan pakai kami Tuhan untuk membawa harapan di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang membutuhkan harapan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami rindu untuk menyanyikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang sudah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening
336 800 8003. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, di mana pada kesempatan ini kami juga boleh beribadah, dan pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Berkati juga Tuhan Yesus tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus persembahan yang kami berikan ini boleh juga menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang, juga buat kemuliaan namamu di surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus kami mau serahkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah masa transisi ini dengan keyakinan bahwa Yesus Sang Gembala akan senantiasa memelihara dan menyertai perjalanan iman kita. Percayalah juga bahwa Yesus Sang Pintu itu akan senantiasa memberikan kita rasa aman di tengah-tengah situasi yang menyesakan saat ini. Maka dari itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.